Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Akdan Hemi Prasasti dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara membuat program deteksi objek menggunakan YOLO. Oke, yang pertama jadi kita akan membuat dataset terlebih dahulu. Dari sini masuk aja langsung kita menggunakan RoboFlow. Kita langsung searching aja RoboFlow di Google, terus masuk ke websitenya. Setelah masuk kita akan dialihkan ke workspace-nya. Yang aku udah membuat sebuah workspace yang namanya belajar YOLO. Kita langsung bikin aja ke new project. Project name-nya misalnya deteksi jam. Kita pilih yang object detection. Terus nanti grupnya kosongin aja nggak apa-apa. Terus dengan lisensinya CC BY 4.0. Ini atau grupnya mungkin jam aja kali. Kita buat create public project. Setelah kita membuat public project, di sini kita bisa langsung aja upload datanya. Sebelumnya di sini aku udah nyiapin folder berisi gambar-gambar apa yang mau kita deteksi. Jadi di sini aku mau ngedeteksi jam tangan. Aku udah siapin folder isinya foto-foto jam di sini. Yang tadi sendiri aku foto untuk dataset. eh, Sebenarnya seharusnya lebih banyak itu lebih baik, tapi di sini karena sebagai contoh, jadi kita pakai untuk 20 foto aja agar tidak terlalu banyak nanti, tidak terlalu panjang videonya. Select folder, kita langsung aja foto jam yang tadi. Nah ini kita langsung upload aja, upload, tunggu prosesnya. Nah setelah itu di sini sudah ke-upload semua foto-fotonya. Kita close aja ini, kita perlu. Setelah itu kita save and continue. Di sini kita pakai 10 foto aja sebagai contoh bagaimana cara menganotasinya dengan baik. Nah, di sini kita pakai yang manual labeling, start manual labeling. Di sini untuk manual labeling sebenarnya bisa kita kerjakan dengan teman kita. Jadi bisa kita invitimate, tapi kita sini sendiri aja. Assign to myself. Sekarang kita punya job yaitu menganotasi gambar berisi 10 gambar. Start annotating. Sini kita udah masuk ke bagaimana cara mengadaptasi gambar. Di sini kita akan nge-labeling gambar ini. Kita pilih aja bounding box tool di sini. Kita kotakin gambar fotonya. Kita enter. Tulis jam. Lanjut sama seperti tadi. Kita enter save. Terus sampai 10. Sampai semuanya teranotasi. Save. Semakin banyak jumlah foto yang di labeling atau dianotasi akan semakin bagus nantinya untuk program mempelajari gambarnya. Terus sampai semuanya selesai. Sini bakal aku skip aja sampai semuanya beres. Nah, sekarang kita udah selesai menganotasi semua gambarnya. Bisa kita lihat di sini. Udah annotated 10 gambar semuanya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke add 10 image to dataset. Mau aja di sini add image. Belum sebenarnya, harusnya tadi itu ke ini dulu. Sorry. Nah, di sini harusnya kita ke sini dulu. Setelah kita ke dataset,
Nah, ke dataset ini, sekarang kita ke versionnya. Nah, kita di sini bisa memilih, ada auto oriented, kita pakai aja. Terus untuk nge-resize, sebenarnya ada beberapa fitur lainnya. Kita bisa buat jadi grayscale, auto adjust untuk kontrasnya, dan lain sebagainya. Tapi tadi kita pakai yang auto orient aja dan resize ke ukuran 640 kali 640. Kita lanjut aja. Untuk argumentasinya kita bisa pilih juga. Tapi di sini kayaknya aku nggak bakal pilih apa-apa. Di sini banyak fitur-fitur lainnya, tapi kayaknya aku langsung aja nggak pakai augmentation. Kita buat create. Di sini kita buat dataset. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita bisa download datasetnya. Dataset dengan format YOLO 8. Sebenarnya banyak format-format lainnya, tapi sekarang kita di sini menggunakan YOLO versi 8. Kita pakai yang zip to komputer. Kita continue aja. Tunggu prosesnya sebentar. Sebenarnya ini kayaknya nggak terlalu lama karena isi gambarnya itu nggak terlalu banyak. Jadi sini sebagai contoh aja. Tapi sebenarnya aku udah punya dataset sendiri. Setelah itu, kita pindahin aja ke dalam satu folder. Ini kita pindahin aja ke dalam satu folder. Udah buat folder di mana folder ini berisi apa-apa yang dibutuhkan untuk program ini. Satu folderin aja di sini. Deteksi jam yang tadi ini, deteksi jam v1.8.zip. Setelah itu, sekarang kita udah berhasil membuat datasetnya. Kita setelah ini akan nge-training dataset tersebut di Google Colab. Setelah kita membuat dataset di RoboFlow, kita di sini akan nge-training dataset tersebut menggunakan Google Colab. Langsung masuk aja ke sini. Kita search aja langsung Google Colab, buka Google Colab-nya. Kita diarahkan ke Open Notebook. Di sini kita pakai yang Welcome to Colab. Nah, setelah itu jadi sedikit further info kalau misalnya Google Colab ini itu lebih ke kita kayak minjem komputer dengan teknologi tinggi ke Google. Daripada menggunakan laptop kita bisa menggunakan laptop dari Google ini. Karena untuk nge-training ini itu dibutuhkan spek yang lumayan tinggi, kayak minimal GTX dan lain sebagainya. Menggunakan NVIDIA GTX dan lain sebagainya. Jadi kita akan menggunakan ini. Lalu kita di sini langsung ke arah sini, kita ubah runtime tipe runtime-nya menggunakan tempat GPU. Oke, kita save aja. Kita tunggu nge-connect Google-nya. Setelah sudah connect, kita langsung tambahkan aja beberapa hal yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama adalah yang install library-nya, yaitu Ultralytic. Pakai aja di sini. Kita langsung tambahkan kode aja kayak yang tadi di atas ini, kode. Lalu kita akan tulis pip install Ultralytics. Ya, mulai. Kita tunggu beberapa saat. Terus install. Mungkin aku skip sampai prosesnya selesai kali ya. Skip aja. Nah, di sini proses penginstalan library kita udah selesai. Sekarang kita akan memasukkan dataset tadi yang dalam bentuk zip ini. Data ini kita akan masukkan ke dalam Google Colab tadi. Kita langsung drag and drop aja di sini. Kita move aja langsung. Oke aja. Setelah ini masuk, kita akan nge-unzip file zip ini dengan cara pengodingan langsung plus code aja.
Nah, kasih codingan dengan unzip. Unzip, kita pilih ini, copy paste-nya kita paste, unzip, bla 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 bla, inde, terus kita akan pindahkan ke mana? Ke konten dengan nama konten itu jadinya di bagian sini. Jadi kita akan nge-unzip file yang ada dalam konten yaitu deteksi jam ini yang di sini kita akan pindahkan ke bagian folder di konten dengan nama foldernya apa ya sampai jadi deh deteksi jam jam satu beda. Nah di sini udah keluar kan apa yang di dalam image. Nah udah keluar dataset kita sudah kita masukkan ke dalam Google Colab. Setelah itu kita akan nge-training modelnya, model ininya. Cara kita tambahkan codingan lagi, terus kita akan nge-coding. Yang aku udah nyiapin codingannya tadi. Nah ini deh. Copy kita paste. Hapus-hapus ininya dulu. Hapus-hapus ini ada beberapa yang harus diperbaiki juga tetap aja. Hapus ini juga. Nah, di sini kita akan nge-training model yang tadi dengan cara apa? Dengan cara di sini datanya, data yang dipilihnya itu apa ini? Gimana, Bang? Dengan cara pilih deteksi jam, kita pilih data YAML ini. Kita pipet aja. Kita langsung paste di sini. Nah, setelah itu kita akan jalankan program. Kita tunggu. Untuk dataset dengan apa ini? Ini pasti ada yang salah. Ini error ini pasti ada yang salah. Aku skip dulu, aku akan cari tahu kenapa. Setelah aku cari tahu ternyata di di dataset aku itu tidak ada file validnya, jadi cuma ada trainingnya. Jadi kita balik lagi ke apa? Kita balik lagi ke Flow, kita pakai yang ini aja, yang tadi aja. Nah, kita custom aja. Kita buat sorry, kita buat create new version aja langsung di sini. Sorry, create new version. Kita masuk ke trend atau test splitnya kita edit di sini. Nah, dari balance kita mau validnya berapa? Soalnya tadi trainingnya 10 semuanya. Kita buat lebih balance aja dengan data train 2, validnya 6 dan testnya 2. Kita save, continue. Di proses kita yang masih sama yang tadi, augmentation kita tambahin saturationnya, continue. Terus kita ini 14 aja kita create. Kita skip di sini, ternyata sudah. Kita download zipnya. Kita download bagian zipnya dengan YOLO V8. Kita continue lagi sama kayak tadi prosesnya. Kita tunggu prosesnya sebentar. Setelah terdownload, buka, kita pindahin lagi ke tempat tadi biar gak bingung. Nah, itu kita lihat yang tadi itu yang V3 nya ya. Kita balik lagi ke Robo, kita ke Google Colab, sorry. Kita masukin lagi,
Kita ulangi proses yang tadi, kita masukin lagi file deteksi jamnya, kita move, kita tunggu sebentar. Udah ada di sini, kita unzip lagi, kita pakai yang ini aja, copy, kita paste ke sini, kita ganti ininya, datapadnya, pakai yang ini, kita copy paste, langsung aja, paste, kita ganti nama kali ya, deteksi jam 3 karena ini versi 3. Kita unzip, ini biar gak bingung yang deteksi jam satunya, biarin aja deh, yang ini aja kali ya, kita hapus. Nah, sini udah ada deteksi jam 3. Nah, udah ada kan sekarang file test, train, dan validnya. Kita buka data YAML-nya. Nah, di sini udah ada. Kita akan kembali lagi ke proses yang tadi, nge-training. Kita copy aja dari programan tadi. Tambah kode ke bawahnya. Lalu kita mulai, kita ambil datanya, jangan yang tadi, salah ini. Hapus, kita ngambil datanya yang deteksi jam 3. Yang terbaru tadi, yang udah ada 3 file ini, kita ambil dari data YAML-nya. Kita copy paste, kita masukin. Bismillah. Nah, sekarang tunggu prosesnya sampai selesai. Aku bakal skip proses ini ya. Kita skip di sini. Prosesnya sudah selesai, kita masuk lagi. Result save to runs detect 3. Nah, sekarang kita masuk ke konten, kita cari folder runs, kita buka aja langsung, kita masuk ke detect, terus kita di train 3. Mungkin ini train 0 dan train 2 nya tadi karena kita udah beberapa kali nyobain training, akan tetapi tadi gagal, jadi kita langsung ke yang ketiga aja. Yang ketiga, kita download ini deh, folder base pt ini, download aja, rename dulu kali ya, biar bingung. Rename ini dengan base jam 3. Nah, download aja, kita tungguin proses downloadnya. Setelah ini kita akan membuat pemrograman untuk Python-nya. Udah beres, kita buka, kita pindahin lagi kayak yang tadi, biar bingung. Ini di sini, ini base jam 3 kita udah punya ya. Nah, sekarang kita akan membuat pemrograman untuk Python-nya. Oke, setelah kita membuat file dataset di sini, sudah kita dapatkan file dataset yang tadi. Sekarang kita akan membuat pemrograman Python-nya. Di sini aku akan memanfaatkan AI. AI-nya namanya Cloud AI. Kita langsung aja cari di Microsoft Cloud AI. Kita langsung masuk ke Cloud AI. Tunggu sebentar, lalu di sini kita akan membuat, kita akan nge-prompt, kita akan belajar nge-prompt. Buat program Python untuk deteksi objek dengan YOLO 8 menggunakan webcam dari webcam dengan file dataset base.pt. Delapan dari webcam dengan file dataset. Di sini aku mau program Python menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini saya buka aja file. Saya buka filenya itu file yang tadi, tempat-tempat kumpulnya. Nah, tempat-tempat perkumpulan dari tadi file-filenya kita buat satu set. Nah, kita pakai folder itu aja.
open. Sorry, nah kita begini aja. Sorry, bukan auto file, open folder, sorry. Nah, kita pakai folder tadi aja. Nah, ini dia. Pak, terus kita akan buat aja di folder program Python. Kita coba yang ketiga, cobain deteksi jam .py. Nah, di sini udah kita buat file pemrograman Python. Kita tinggal isi programnya aja di sini. Kita balik lagi ke cloud. Oke, sudah beres. Nah, di sini udah ada programan YOLO V8-nya. Ini akan berjalan seperti ini. Import necessary library, terus nge-load custom YOLO V8-nya, open the default webcam, ngebuka webcam dari laptop, terus ngeproses frame di real time, terus display detection result with bounding box dengan bounding box, terus nge-show FPS, memperlihatkan FPS-nya, terus bisa di-quit dengan cara mengklik view. Setup instruction, kita pastikan kalau misalnya kita punya file base.pt-nya, terus install library ultraread-nya. Kebetulan aku udah menginstalnya dengan cara masuk ke command prompt sama dengan yang tadi, kita buat pip install ultra di fix. Nah, di sini nah, kebetulan karena aku udah ada, jadinya semuanya udah already satisfied. Kita close aja. Udah kita install library-nya, terus kita akan tinggal run aja. Nah, di sini kita cek codingannya. Nah, di sini ada model sama dengan YOLO bla 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 bla. Kita langsung copy aja semuanya di sini. Copy, kita paste. Ini dia. Kita ganti model tadi yang di dalam sini dengan model yang kita udah buat tadi, yaitu di sini base jam 3. Kita jalankan. Sebelum itu kita harus mematikan kamera yang di sini dulu. Kita matiin dulu kameranya. Sekarang kita akan jalankan dari sini. Sorry, kita save dulu run kodenya. Ada something, aku bakal cari tahu dulu kenapa ini demo. Dan setelah aku cari tahu, ternyata masalahnya adalah pada penggunaan kamera atau webcam di OBS ini. Sekarang kita coba lagi menggunakan yang tadi. Nah, kita coba di sini kita bisa jalankan dengan dataset yang kita buat tadi, dataset sederhana tadi. Jalankan, kita tunggu sebentar. Ini kita udah jalan. Lihat di sini. Dan aku udah nyiapin jam tangan yang sama dengan tadi dalam dataset, akan tetapi tidak mau mendeteksi. Mengapa? Karena pada dataset ini, pada model ini, jumlah datasetnya itu sangat sedikit ya. Itu cuma pakai 10 gambar untuk nge-training model YOLO ini. Maka dari itu akan membuat
pendeteksian objek ini menjadi sangat tidak akurat. Kita bisa lihat ini adalah contoh model dengan dataset 10. Sekarang kita coba gunakan dataset sebelumnya yang udah aku buat, kita close. Ini aku udah sebelumnya udah nyiapin dataset, nyiapin model dengan dataset yang banyak. Kita coba pakai model tersebut, lalu kita jalankan. Coba apakah bisa? Tunggu. Belum mau. Coba close. Jadi tahu kenapa? Jangan-jangan belum di save. Coba lagi. Malam Papua yang keset. Nah, ini dia. Ini adalah contoh model dengan dataset yang lebih banyak. Di model ini aku mau pakai dataset kurang lebih 300-an gambar, dan di sini terlihat masih belum akurat. Sebenarnya sebaiknya dataset model itu datasetnya bisa sampai ribuan. Muka gue bisa kedeteksi jam, buset dah. Nah, ini dia bisa dilihat dengan model yang berbeda bisa mendeteksi bahwa ini tuh jam. Seperti itu. Kita close aja programnya, menutup. Oke, baik, kita sampai pada kesimpulan dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa objek deteksi ini hanya untuk mendeteksi objek apa yang sudah ada di dalam model, tidak membedakan antara mungkin ini jamnya warnanya hitam atau mungkin ini jamnya warnanya emas. Di sini hanya untuk mendeteksi barang apakah ini adalah sebuah jam, yaitu barang yang udah kita training tadi ke dalam model. Lalu kesimpulan yang kedua adalah bahwa semakin banyak dataset di dalam model, semakin banyak gambarnya, itu akan semakin akurat deteksi objek untuk mendeteksinya. Objek itu bisa terdeteksi. Demikian bisa aku sampaikan. Maafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.